Tahukah kita, ada satu sunnah Rasulullah yang jarang diperdebatkan, namun justru menentukan apakah hati kita layak bersamanya di surga? Tak ada satupun hari yang lebih indah bagi Sayyidina Anas bin Malik, selain hari ketika Rasulullah SAW pertama kali menginjakkan kaki di Madinah. Anas masih sangat muda kala itu, namun ingatannya begitu tajam. Ia berkata dengan suara yang bergetar oleh rindu. Saat Rasulullah datang, seluruh Madinah terasa bercahaya. Bukan karena matahari lebih terang, bukan karena langit berubah warna, tetapi karena hati manusia dipenuhi cahaya harapan. Pagi itu, Madinah tidak seperti biasanya. Jalan-jalan dipenuhi manusia, orang tua, anak-anak, lelaki dan perempuan, semua keluar dari rumah mereka. Semua ingin melihat satu wajah yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita, wajah yang kehadirannya ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Para wanita naik ke atap rumah mereka, bukan demi tontonan, tapi demi kerinduan. Kerinduan pada seorang manusia yang kedatangannya membawa aman dan iman. Anas bin Malik ada di sana. Ia melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana kota itu hidup, bagaimana Madinah bercahaya karena kedatangan Rasulullah SAW. Namun, waktu terus bergerak. Hari demi hari berlalu. Dan Madinah, suatu hari, mengalami pagi yang paling sunyi. Hari ketika Rasulullah SAW wafat. Anas berkata dengan suara lirih, di hari kewafatan beliau, cahaya Madinah seakan meredup. Bukan hanya karena Rasulullah telah pergi, tetapi karena tidak ada satu hati pun yang tak merasa kehilangan. Langit tetap sama, bangunan tetap berdiri. Namun, sesuatu telah hilang dari dunia. Dari sekian banyak kenangan Anas bersama Rasulullah SAW, dari begitu banyak pelajaran besar, ada satu pesan yang paling membekas di hatinya. Bukan khutbah panjang, bukan pula perintah yang berat. Suatu hari, Rasulullah SAW menepuk pundak Anas kecil dengan penuh kasih, dengan lembut. Lalu beliau bersabda, "Wahai anakku, jika engkau mampu melalui pagi dan sore tanpa menyimpan kebencian kepada siapapun, maka lakukanlah. Tanpa kebencian, tanpa dendam, tanpa iri, tanpa sakit hati yang dipelihara." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Itu adalah sunnahku." Bukan hanya sholat, bukan hanya pakaian, bukan hanya bentuk lahiriah. Kebersihan hati adalah sunnah beliau. Siapa yang menghidupkannya, sabda Rasulullah SAW, berarti mencintaiku. Dan siapa yang benar-benar mencintaiku, ia berhak bersamaku di surga. Betapa mudahnya lisan kita mengaku cinta, namun betapa beratnya membersihkan hati. Betapa sering kita berdebat tentang sunah-sunah cabang, tentang yang terlihat oleh mata, tentang yang mudah dihakimi. Namun kita lalai pada satu sunah besar yang justru menentukan berat ringannya amal kita. Hati. Kita rajin beribadah, tapi menyimpan dendam. Kita tekun beramal, tapi memelihara kebencian. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan, surga bukan hanya untuk mereka yang banyak amalnya, tetapi untuk mereka yang hatinya bersih saat menghadap Allah. Maka barangkali pertanyaan terbesar bagi kita hari ini bukan amalan apa lagi yang belum kita lakukan, tetapi adakah hati yang perlu kita bersihkan? Adakah dendam yang harus kita lepaskan? Adakah luka yang harus kita ikhlaskan? Karena bisa jadi jalan menuju cinta Rasulullah SAW bukan dimulai dari apa yang tampak oleh manusia, melainkan dari hati yang hanya Allah dan Rasul-Nya yang tahu. Jika engkau ingin dekat dengannya, maka hiduplah dengan hatinya, dengan kasih, dengan kelapangan, tanpa kebencian.
Itulah sunnah beliau, dan siapa yang menghidupkannya, akan Allah dekatkan bersamanya di surga. Jika kisah-kisah Rasulullah SAW membuat hatimu lebih hidup dan imanmu kembali bernafas, maka dukung kanal ini dengan menekan tombol subscribe, agar kita terus berjalan menelusuri jejak risalah. Bukan sekedar mengenang Nabi SAW, tetapi belajar mencintainya dengan hati yang bersih.